Assalamualaikum teman-teman Lentera Mencekam. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menceritakan cerita tentang kisah pesugihan pedagang ikan segar di pasar. Aroma laut yang aneh. Pasar induk Wanasari selalu ramai sejak subuh. Hiruk-pikuk pedagang, teriakan tawar-menawar, dan bau amis ikan bercampur dengan aroma sayuran busuk menciptakan atmosfer yang khas. Di sudut paling ujung pasar, berdiri lapak ikan yang tak pernah sepi pelanggan. Bahkan saat hari pasar sedang sepi, lapak milik Pak Rawi. Tak banyak yang tahu asal-usul Pak Rawi. Ia datang sekitar 5 tahun lalu, membawa gerobak ikan berkarat dan wajah lesu. Namun hanya dalam waktu singkat, lapaknya berubah menjadi yang paling laris di antara ratusan pedagang ikan lainnya. Ikan-ikannya selalu segar, daging kenyal, dan tidak berbau, seolah-olah baru ditangkap dari laut, padahal pasar Wanasari berjarak puluhan kilometer dari pantai. Tak hanya itu, harganya pun jauh lebih murah dibandingkan lapak lain. Para pedagang lain mulai mencurigai sesuatu. Beberapa mengatakan Pak Rawi punya langganan nelayan khusus, yang lain berbisik tentang hal-hal tak masuk akal, perjanjian gaib. Kalau kamu datang ke pasar jam 3 pagi, kamu bisa lihat sendiri, ujar Bu Imas, pedagang sayur yang lapaknya tepat di seberang Pak Rawi. Dia nggak ngangkut ikan dari mobil. Ikan-ikan itu seolah-olah muncul dari keranjang kosong. Salah satu pedagang muda bernama Reza mencoba membuktikan cerita itu. Ia datang diam-diam ke pasar pada jam 2 dini hari. Mengendap di balik tumpukan karung, ia menunggu sambil menahan rasa kantuk. Hingga akhirnya, ia melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Pak Rawi berdiri di tengah lapaknya yang gelap. Tangannya memegang sebuah kendi besar berukir. Dari dalamnya ia menuang cairan hitam ke atas meja jualannya. Setelah itu, perlahan tapi pasti, ikan-ikan segar muncul satu persatu, seolah keluar dari air tak kasat mata. Reza mundur dengan napas memburu, matanya membelalak. Itu bukan manusia biasa, gumamnya. Keesokan harinya, Reza demam tinggi. Ia mengigau di warung tempatnya tinggal, mengucapkan kata-kata aneh. Aroma darah, tubuh-tubuh tanpa kepala, laut hitam, makhluk bersisik. Bu Imas pun menutup lapaknya lebih cepat dari biasanya. Ia tahu, pasar ini menyimpan lebih dari sekadar dagangan. Dan di tengah keramaian siang itu, Pak Rawi tersenyum dingin. Di balik senyum ramah dan ikan-ikan segarnya, tersembunyi rahasia yang jauh lebih busuk daripada bau amis laut. Kalau kamu sudah siap, aku akan lanjut ke episode 2. Kendi dari Pantai Selatan. Malam itu hujan deras mengguyur Wanasari. Di dalam rumah kontrakannya yang sempit, Pak Rawi duduk bersila di depan kendi hitam yang sama seperti yang dilihat Reza. Di sekeliling kendi, tersusun rapi sesajen berupa kepala ayam hitam, segelas arak, dan segenggam pasir laut. Ia mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tak dipahami orang awam, bahasa tua dari pesisir selatan. Dari dalam kendi, keluar suara gemeretak seperti tulang dikunyah. Lalu, samar terdengar suara wanita tertawa pelan. Suara itu, lembut tapi mengerikan, seolah berasal dari dasar samudra yang dalam. Aku sudah beri kau ikan yang segar, kini waktunya kau beri aku daging segar. Wajah Pak Rawi memucat. Ia menggertakkan giginya. Tapi kemarin sudah kuberikan. Itu belum cukup. Suara itu menyambar, berubah menjadi geraman. Kau ingin pasar ini tunduk padamu? Maka berikan aku 1 jiwa, malam ini. Pak Rawi gemetar, tapi ia tak berani menolak. Karena ia tahu, jika tidak menuruti makhluk itu, dagangannya akan membusuk dan dirinya akan menjadi bagian dari laut yang tidak pernah tenang. Keesokan paginya, kabar mengejutkan menyebar di pasar. Reza ditemukan tewas di bawah jembatan sungai belakang pasar. Tubuhnya kaku, mulutnya terbuka seperti sedang berteriak, dan mata melotot ke atas. Aneh, tubuhnya basah seperti tenggelam, padahal tidak ada hujan semalam di lokasi itu. Bu Imas pingsan saat mendengar kabar itu. Sementara itu, lapak Pak Rawi justru semakin ramai. Ikan-ikannya makin segar,
bahkan mengeluarkan bau harum seperti laut. Orang-orang semakin tergila-gila membeli dari lapaknya. Beberapa pedagang yang mulai bangkrut memilih berhenti jualan. Mereka percaya pasar telah dikutuk dan hanya yang bersahabat dengan iblis yang bisa bertahan. Namun seorang lelaki tua pedagang garam, Pak Dasim, mulai curiga dan diam-diam mengamati. Ia mengaku pernah mendengar tentang kendi serupa milik Pak Rawi dalam cerita pesugihan pesisir selatan yang disebut Perjanjian Laut Hitam. Jika benar dia melakukan itu, maka tumbalnya tak akan berhenti sampai dia sendiri yang ditelan laut, ujar Pak Dasim lirih. Tumbal yang menghilang. Pasar Wanasari mulai berubah. Warga merasa suasana pasar semakin berat dan gelap. Tak hanya karena kematian Reza yang masih misterius, tapi juga karena kejadian-kejadian aneh yang terus muncul. Ikan-ikan dari lapak lain tiba-tiba membusuk hanya dalam beberapa jam, meski sebelumnya masih segar. Ember-ember air berubah warna menjadi kehitaman dan mengeluarkan bau amis yang menusuk hidung. Seorang ibu-ibu pembeli bahkan pingsan usai mencium aroma menyengat dari ikan yang baru saja dibelinya dari lapak sebelah Pak Rawi. Namun lapak Pak Rawi tetap tak terpengaruh. Justru makin ramai. Ikan-ikan segar mengkilap seperti baru naik dari laut. Para pembeli tak tahu apa yang mereka makan. Mereka hanya tahu, murah, enak, segar. Sementara itu, Pak Dasim, pedagang garam tua, tidak tinggal diam. Ia menggali lebih dalam tentang kendi gaib itu. Menurut seorang dukun tua di desa sebelah, kendi semacam itu hanya bisa dimiliki lewat perjanjian dengan makhluk laut hitam, entitas gaib yang dikenal menuntut tumbal manusia sebagai gantinya. Setiap kali seseorang merasakan kenikmatan dari hasil pesugihan, akan ada yang harus menderita. Dan jika tak dipenuhi, si pemilik perjanjian akan ditarik sebagai gantinya, jelas dukun itu. Dan benar saja, tumbal kedua tak butuh waktu lama. Dini hari, seorang kuli pasar bernama Santo, yang dikenal sering tidur di dalam pasar, menghilang tanpa jejak. Karung miliknya ditemukan sobek, dan di bawahnya hanya tersisa bekas lendir, ikan serta sisik-sisik tak lazim. Petugas keamanan yang berjaga malam sempat melihat bayangan besar menyeret sesuatu ke got belakang pasar. Tapi saat dikejar, tidak ada siapa-siapa. Hanya air hitam bergelembung dan bau amis menyengat. Bu Imas yang semakin gelisah akhirnya mencoba menemui Pak Rawi. Kau tahu apa yang terjadi kan? Ini bukan kebetulan. Pak Rawi hanya tersenyum tipis. Bu Imas, jangan ikut campur urusan yang tak ibu pahami. Saya cuma pedagang ikan biasa. Yang lain bangkrut karena tidak tahu caranya bertahan. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya dingin seperti permukaan laut dalam badai. Jeritan dari laut. Malam itu, angin laut yang dingin merayap sampai ke pasar Wanasari. Padahal jarak ke pantai lebih dari 40 km, namun entah kenapa, aroma asin laut terasa kuat. Udara lembab dan suara gemuruh ombak samar terdengar hingga ke tengah kota. Pak Rawi berdiri di depan kendi hitamnya, kini diletakkan di atas kain kafan yang sudah menguning. Matanya kosong. Tangan kirinya memegang sisik ikan besar yang masih basah, sedangkan tangan kanan menggenggam seikat rambut manusia. Tumbal sudah aku berikan. Kenapa kau masih mengganggu? Dari dalam kendi, terdengar suara yang tidak lagi seperti wanita. Karena kau mulai ragu. Karena kau mulai takut. Suara itu kini berat, seperti deru ombak yang menghantam karang. Kendi bergetar pelan, dan air asin menetes dari mulutnya, mengalir ke lantai. Bau amis yang sangat kuat menyebar ke seluruh rumah. Pak Rawi menahan mual. Wajahnya mulai pucat. Perasaannya tidak tenang. Sejak Santo menghilang, beberapa warga mulai berbisik. Beberapa bahkan mendatangi lapaknya hanya untuk meludah ke lantai, lalu pergi. Mereka mencurigai sesuatu, dan yang lebih buruk, mereka mulai percaya. Sementara itu, Bu Imas mendatangi Pak Dasim di rumahnya. Ia bercerita tentang suara-suara aneh yang ia dengar tiap malam dari lapak Pak Rawi. Seperti suara jeritan yang teredam air, seperti orang tenggelam,
tapi tak pernah mati. Pak Dasim mengangguk, lalu membuka sebuah kotak tua berisi kitab kuno berbahasa Jawa kuno dan botol kecil berisi minyak cendana. Kita harus menghentikan dia. Kalau tidak, pasar ini akan jadi pasar hantu. Malam itu, Bu Imas dan Pak Dasim nekat mendekati lapak Pak Rawi setelah pasar tutup. Mereka menyiram minyak cendana di sekitar lapak dan membacakan doa pemutus pesugihan. Tapi tak lama kemudian, terdengar jeritan dari dalam kendi. Kendi itu mengeluarkan air hitam yang meletup seperti darah panas, lalu terbuka dan dari dalamnya muncul wajah Santo. Wajah Santo pucat, matanya putih, mulutnya menganga seolah sedang berteriak, "Bantu, aku masih hidup. Dia korbankan aku." Bu Imas menjerit. Pak Dasim tercekat. Tapi belum sempat mereka mendekat, wajah itu diseret kembali ke dalam kendi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Suara air bergemuruh memenuhi ruangan. Kendi itu lalu diam dan kembali tertutup. Mata yang terbuka di pasar. Sejak malam itu, Bu Imas tak bisa tidur. Suara jeritan Santo dari dalam kendi terus menggema di kepalanya. Ia merasa bersalah. Dulu, ia sendiri yang mengenalkan Reza pada Pak Rawi. Kini dua nyawa telah hilang, dan yang tersisa hanyalah teror yang tak kasat mata. Sementara itu, Pak Dasim mulai menyebarkan cerita tentang kendi pesugihan itu ke sesama pedagang pasar. Beberapa percaya, beberapa menuduhnya mengada-ada. Tapi satu hal yang tidak bisa dibantah, mata pasar kini tertuju pada Pak Rawi. Dan hal aneh pun mulai terjadi. Setiap malam, dari lapak Pak Rawi terdengar suara tawa perempuan yang pelan dan menyeramkan. Kadang diselingi suara ombak dan bunyi jeritan dari dasar laut. Salah satu pedagang sayur mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang dengan sisik ikan di wajahnya berjalan di antara lapak pukul 3 dini hari. Saat dikejar, sosok itu menghilang, meninggalkan jejak air dan bau amis. Namun yang paling mengerikan terjadi pada siang hari. Seorang pembeli tiba-tiba kejang setelah memakan ikan dari lapak Pak Rawi. Ia meraung sambil mencakar wajahnya sendiri, lalu memekik. "Mereka masih hidup di dalam ikan-ikan itu. Mereka melihatku. Mereka minta tolong." Orang-orang panik. Lapak Pak Rawi akhirnya diisolasi sementara oleh pengurus pasar. Tapi anehnya, ikan-ikan di dalam lapak tetap hidup, berenang dalam ember-ember besar tanpa air laut. Seolah mereka tak berasal dari dunia ini. Pak Rawi tahu, waktunya semakin sempit. Tumbal terakhir sudah mendesak. Jika ia gagal memberi persembahan, maka dirinya sendiri yang akan diambil. Malam itu ia duduk di depan kendi, gemetar. Siapa yang kau inginkan sekarang?" Kendi itu menghitam, dan dari dalamnya terdengar satu nama. "Imas." Wajah Pak Rawi langsung pucat. Tidak Imas. Dia bukan orang jahat. Tapi suara itu tidak peduli. "Kau ingin terus hidup dari dagangan ini? Beri aku Imas, atau kau sendiri yang akan kutarik." Pak Rawi menghela napas panjang. Ia menatap kendi itu dalam-dalam. Dalam hatinya, mulai tumbuh rasa takut dan penyesalan. Namun, ia sudah terlalu jauh. Dan kini, tak ada jalan pulang. Korban yang terpilih. Hujan deras mengguyur pasar Wanasari malam itu. Atap seng bergetar keras disapu angin, dan jalanan licin penuh genangan. Pak Rawi menunggu di balik lapaknya yang kini sepi. Di depannya, kendi hitam masih berdiri, diam tapi mencekam, seolah menatapnya. Imas, bawa dia malam ini, sebelum bulan mati." Suara dari dalam kendi semakin sering terdengar. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Bayangan para korban menari di dalam kepalanya. Reza, Santo, dan wajah-wajah tak dikenal yang menjerit dalam air gelap. Sementara itu, Bu Imas tak tahu apa-apa. Ia hanya merasa ada yang mengawasinya setiap malam. Lampu rumahnya mendadak padam tiap jam 2 pagi. Kaca jendela diketuk lembut tapi ketika dibuka, tak ada siapapun. Dan suatu malam,
ia menemukan sisik ikan segar di bawah bantalnya. Ketakutan mulai menjerat Bu Imas. Ia kembali mendatangi Pak Dasim dan memohon agar ritual pengusiran dilakukan segera. Aku tahu ini salahku ikut campur, tapi ini semua sudah di luar nalar. Kita harus hentikan dia. Kalau tidak, akan ada lebih banyak korban. Pak Rawi di sisi lain mulai mempersiapkan rencana busuknya. Ia mengundang Bu Imas makan malam di rumah dengan alasan ingin meminta maaf dan berdamai. Ia menyiapkan sop ikan khusus, tapi bukan ikan biasa. Ikan itu berwarna keperakan, bersisik tajam, dan bermata merah samar. Ikan pemberian dari dalam kendi dikirim sebagai alat tumbal. Namun saat Bu Imas hampir menyuap sendok pertama, matanya menangkap sesuatu. Dari ujung mata, ia melihat kendi hitam di sudut ruang, dengan tangan kecil menjulur keluar dari dalamnya. Tangan penuh lendir, mencakar sisi kendi sambil berusaha memanjat keluar. Apa itu, Rawi? Pak Rawi panik. Ia mencoba menahan Bu Imas, tapi wanita itu berteriak keras, menjatuhkan piring dan lari keluar rumah. Pak Rawi mengejarnya, tapi saat membuka pintu, angin laut menghantam wajahnya dengan keras. Dari kejauhan, ia melihat sosok tinggi berambut panjang berdiri di ujung gang. Mata merahnya menatap Pak Rawi, dan suara gemericik air mengalir di tanah. Kau gagal, waktumu habis. Kutukan terakhir. Setelah kematian Pak Rawi, pasar Wanasari tak pernah lagi sama. Lapaknya ditutup permanen. Tak ada yang berani menempati kios itu. Orang-orang berkata, setiap malam Jumat Kliwon, ada suara gemericik air dari dalam kios. Bau amis yang tak bisa hilang meski dibersihkan dengan air kembang 7 rupa. Bu Imas sendiri memilih meninggalkan kota. Ia tak tahan dengan trauma yang terus menghantuinya. Namun, sebelum pergi, ia berpesan kepada pengurus pasar. Kalau suatu saat ada kendi hitam muncul lagi di pasar ini, jangan diambil, jangan disentuh. Bakar atau kubur dalam-dalam. Tapi seperti semua kisah kutukan, keingintahuan manusia seringkali lebih besar dari rasa takutnya. 3 bulan kemudian, seorang pedagang baru, Yanto, asal luar kota, menemukan kendi hitam yang sama di antara tumpukan kardus bekas. Ia membawanya pulang karena mengira itu barang antik bernilai tinggi. Dan malam itu, ia bermimpi. Ia melihat seorang pria tua berdiri di tepi laut dengan mata ikan merah menyala, membawa ember penuh ikan hidup. Lalu, dari dalam kendi, terdengar suara berbisik pelan. Kau ingin daganganmu laris, kan? Tamat.